Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Tapi seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mengucapin special thanks tuh banget buat kalian Pedias yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Telah men-share video ini ke banyak teman kalian. Hingga alhamdulillah Pedias kini udah dikenal semakin banyak orang. Mohon doanya biar Kanidia bisa terus istiqomah ngupload video sesering mungkin, kalau bisa tiap hari, amin. Biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Oh iya, Kanidia mau nyampein kelas persiapan KSN itu bakal segera dimulai insya Allah Agustus bulan depan. Tapi yang harus di-highlight adalah kelas ini sebenarnya nggak cuma fokus untuk anak-anak yang pengen KSN doang ya. Jadi kalau kalian adalah anak mahasiswa ataupun ibu guru, bapak guru yang pengen mendalami ekonomi, ya intinya kelas ini available buat kalian yang ingin mendalami ekonomi jauh lebih baik. Cocok banget kok, karena kalau Kanidia menurut pengalaman ya, materi KSN itu sudah sangat lengkap lah ya, mengcover materi mulai dari anak sekolahan, materi kuliahan juga lumayan, apalagi kalau untuk materi yang diajarkan ke anak-anak murid. Jadi mahasiswa, guru ataupun siswa bisa ikut. Nah buat kalian yang pengen ikutan kelas ini, itu boleh join, DM aja atau email ke Kanidia, ntar informasinya Kanidia simpan di bawah. Sampai jumpa di kelas Pedias. Ya maaf ya, Kanidia baru sempet balik lagi buat lanjutan videonya. Soalnya beberapa hari ini lagi emang sibuk banget. Nah, kita akan lanjut ke part kedua yang bahas detail tentang kurva Lorenz. Tapi di sini Kanidia mau jelasin dulu deh. Inti dari kurva Lorenz itu hanya fokus pada distribusi pendapatan ya. Jadi kalau misalnya Kanidia kasih contoh lagi, kemarin Wakanda kita udah sepakat penghasilannya atau PDB 1 tahunnya adalah 10.000 triliun, ya kan? Nah misalnya kita kasih Wadinda informasi kalau kita cuma punya PDB, si Wadinda ini cuma 2.000 triliun. Secara angka kalian akan bilang, wow lebih keren Wakanda kak, sampai 5 kali lipat lebih gede daripada Wadinda. Oke, kalau dari pendekatan PDB itu emang Wakanda jauh lebih unggul. Tapi setelah kita melihat 10.000 dan 2.000 yang dimiliki oleh Wadinda, itu ternyata setelah dicek detailnya, penghasilan dari negara-negara di Wakanda itu sangat-sangat timpang. Walaupun secara total mereka mampu menghasilkan 10.000, ternyata setelah dicek penghasilan itu hanya disumbang oleh orang-orang kaya. Jadi di Wakanda itu orang yang kaya terlalu berlebihan kayaknya. Ada yang gajinya sampai 10 miliar per bulan misalnya. Ada yang gajinya ya angka-angka miliaran lah atau ratusan juta. Tapi di Wakanda juga ternyata ada orang yang gajinya cuma misalnya 100.000 atau cuma ya kurang sejutaan doang per bulan. Jadi kan sangat timpang ya. Ada yang sampai miliaran sementara yang lain cuma ratusan ribu. Nah itu terlihat juga dari data yang ini nih. Kalau misalnya kita lihat, ada yang gajinya cuma 10, tapi ada yang gajinya sampai 80. Berarti sangat-sangat jauh berbeda. Nah sementara bagi Wadinda, nih kalau kita lihat ya kemarin, walaupun mungkin secara jumlah cuma 2.000, tapi dari segi penghasilan itu nggak terlalu mencolok ya. Gaji yang paling rendah itu 20, sementara yang paling tinggi itu 60. Jadi yang nggak jauh-jauh beda lah ya. Kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, anggaplah satu perumahan itu gajinya ya mungkin nggak jauh beda misalnya dari angka 10 jutaan. Jadi nggak ada yang miliarder dan nggak ada yang miskin banget. Nah, bagi kurva Lorenz, negara yang konsepnya seperti dengan Wadinda ini itu jauh lebih baik dibandingkan si Wakanda. Karena fokus Lorenz curve itu cuma pada distribusi, bukan pada berapa jumlah PDB. Jadi kalau kalian sebut kalau negaranya, berti kalau negaranya punya kurva Lorenz yang bagus, negara itu kaya ya kak? Ya bukan. Kurva Lorenz gak fokus pada berapa total PDB atau GDP yang dimiliki, tapi fokus pada angka PDB yang dimiliki negara tersebut itu disumbang secara merata atau nggak merata di negara tersebut. Ya kalau dalam real life kita, biasanya sih negara-negara yang kebanyakan ya negara-negara itu masih memiliki kurva Lorenz yang tinggi. Apalagi kalau kita sebutnya untuk negara berpelawar ya, negara berkembang itu tingkat ketimpangannya masih lumayan tinggi.
Nah, sekarang kan dia mau ngelanjutin. Biasanya kalau kita ngomong tentang kurva Lorenz, kalau misalnya kalian cuma langsung dikasih gambar seperti ini nih, kira-kira kalian menginterpretasikannya kayak gimana ya? Nah, biasanya kan kalau kita ke bawah-bawah pola cara berpikir ala anak sih, ala kurva pada umumnya itu sangat-sangat tidak tepat kalau kita pakai prinsip yang sama untuk kurva Lorenz. Nah, tapi sebelum kita menginterpretasinya, kita cara yang bisa dilakukan adalah membuat wilayah dulu ya. Kita buat range wilayah per kelas biar lebih enak mengidentifikasinya. Kita mulai dari Wakanda dulu nih. Bentar ya. Nah, supaya fokus, Wakanda itu tadi kita udah sepakat ya, dibagi menjadi 5 kelompok manusia ya, berdasarkan penghasilan paling rendah ke yang tinggi. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita coba menandai daerah per kelompoknya ya, supaya lebih mudah ngenotis oh ini bagus atau enggak. Nah, kelompok 1 kita kasih warna hijau ya. Jadi kelompok 1 itu kan 20% kelompok pertama, ternyata di Wakanda cuma menyumbangkan 5 nih, sesuai dengan titik-titik. Jadi kira-kira daerah kelompok pertama cuma menyumbangkan sebesar daerah ini nih. Aduh, ya kecil banget lah. Oke, bisa ya. Nah, next, bagi penghasilan sumbangsi yang dilakukan oleh mereka yang penduduk kelompok kedua ya. Jadi 20% kedua kita kasih warna orange. Kayak gini. Ini adalah sumbangsi. Nah, kalau kalian lihat lumayan lebih gede lah ya. Kalau tadi warna hijau kecil banget, nah warna orange ini sudah lumayan. Kayak gitu. Next, kita kasih lagi misalnya yang kelompok ketiga itu menyumbang untuk daerahnya itu sekitaran daerah ini nih. Warna apa sih nih? Iya, warna biru. Warna biru apa enggak? Warna Tosca ya? Entahlah apa nama warnanya. Next, kalau kita pengen melihat sumbangsi untuk daerah yang disumbang oleh kelompok 4 ya, 20% kelompok 4. Ya inilah akibatnya kalau yang mewarnai itu bukan anak seni ya. Pasti enak nih catatan anak-anak yang jago nilai seni ya. HP pastinya. Ya begitulah pokoknya. Nah, jadi udah kelihatan ya. Kalian kalau cek baik-baik, kelihatan banget bedanya ya kak. Jadi mulai dari hijau mengecil. Artinya si kelompok 1 itu sumbangsinya kecil banget bagi perekonomian. Ya orange udah lumayan, hijau, biru. Nah, kelompok superpower nih yang paling terakhir, kelompok paling kaya, ternyata wilayah kekuasaannya yang sekaligus menunjukkan kontribusinya itu sampai segini banyak. Ya ini luar biasa ya, cara mengarsir yang baik dan benar gimana sih sebenarnya. Ya luar biasa, Allahu Akbar. Nah ini kita kasih full biar kelihatan bedanya ya. Jadi kan ini dia kasih 2 warna hijau. Nah ini udah kelihatan ya. Jadi sekali lagi ini tuh menunjukkan kontribusi masing-masing kelompok. Satu kali lihat udah ketahuan. Wow, yang hijau daerah sini kak, sumbangsinya gede banget. Nah memang ini adalah penyumbang terbesar sekaligus merupakan yang paling tinggi kan ya. Berarti negara ini horor banget. Di satu masa ada yang menyumbang sampai segini banyak, tapi di satu masa ada yang menyumbang cuma segini banyak ya. Jauh banget. Nah ini daerah-daerah yang diarsir juga pembagiannya masih sangat timpang, berarti bisa kita bilang emang gak merata. Nah karena emang kita kemarin kesimpulannya kan Wakanda jauh lebih buruk ya. Nah coba kita compare dengan si Wadinda. Apakah emang bener jauh lebih baik si Wadinda? Nah seperti biasa kelompok 1 kan dia kasih warna hijau lagi. Ini warna hijau ya. Next untuk kelompok kedua dia kasih warna orange. Disamain aja warnanya biar kelihatan ntar bedanya ya. Nah, kelompok ketiga ini warnanya Tosca. Mana warna Tosca ini ya? Bentar ya. Oke, warna Tosca intinya adalah yang dari 40 sampai 60. Nah, ini adalah wilayah atau kontribusi yang diberikan oleh kelompok ketiga ya. Kelompok ketiga paling tinggi penghasilannya di negara tersebut. Lalu untuk kelompok selanjutnya, kelompok keempat itu wilayahnya, sekali lagi kita ngarsirnya itu dari batas, dari titiknya ya, dari titik terbaru sampai titik yang paling terakhir.
Nah kayak gini. Last part, kita tinggal mencari kontribusi yang diberikan oleh si kelompok kelima, kelompok paling sultan. Nah ini dia nih wilayahnya. Iya, kita arsir supaya kelihatan perbedaannya ya. Kalau kayak gini tuh insya Allah lebih mudah dinotisnya deh. Walaupun gak pakai angka udah bisa. Jauh lebih enak malah ini. Nah ini dia kontribusi apa ya, gambaran kontribusi masing-masing kelompok di negara Wadinda. Kalau kita lihat penyumbang terbesar masih di daerah yang warna hijau ya. Tapi kalau kita lihat nih perbedaannya menurut kalian bagaimana? Ya di negara Wadinda ini itu pembagiannya alias daerah yang kita warnai ini itu setidaknya nggak terlalu jauh beda ukurannya dibandingkan yang ini nih. Yang ini kan hijaunya gede banget sementara yang bawah ini kecil banget. Nah ini angkanya daerahnya lumayan gede tapi nggak kecil-kecil amat nih. Yang lain juga lumayan jauh lebih sama luas ya. Nah inilah yang membuktikan kalau emang si Wadinda itu memang jauh lebih baik dibandingkan Wakanda. Selain pendekatan kurva, kita juga bisa membuktikan analisis kita ini menggunakan data yang udah ada di tabel ya. Ini nih kelihatan ya. Kalian lihat aja Wakanda dan Wadinda. Ini Wadinda angkanya nggak jauh beda ya. Jadi paling kecil 20 dan paling gede 60. Ya nggak jauh beda lah. Sementara ini dari 10 sampai 80 range-nya emang terasa sangat berbeda. Makanya emang sangat terbukti kalau Wakanda dan Wadinda itu jauh lebih baik Wadinda. Next, bagian terakhir yang juga harus Kanidia sampaikan adalah cara kita menginterpretasi kurva Lorenz in case misalnya kita cuma langsung dikasih data kayak gini, langsung dalam bentuk gambar, nggak punya data tabel yang kayak kita buat sebelumnya. Misal kita coba menganalisis si Wadinda ini ya. Jadi misalnya kalian langsung dikasih aja nih data seperti ini si Wadinda, lalu kalian diminta menginterpretasi. Kalau menggunakan logika berpikir untuk kurva pada umumnya kita kan bisa langsung cepet-cepet aja ya. Sampainya kayak gini. Oh 20% penduduk di negara Wadinda menyumbang 10% pendapatan di negara Wadinda. Kayak gitu ya. Jadi coba kita tulis dulu gimana versi analisis yang biasa terjadi di lapangan. Ya jadi analisis yang paling umum kalian bisa bilang kayak gini ya. Ini saya penduduk dan ini pendapatan. Kalian bakal bilang aja nih kalau misalnya nggak fokus, ya nanti bakal langsung bilang, oh 20% penduduk dari negara Wadinda ya, sorry. 20% penduduk di negara Wadinda menyumbang 10% pendapatan. Ini pendapatan ya. Pendapatan dari negara Wadinda. Terus kalian ambil lagi kesimpulan selanjutnya. Oh 40%, karena di bawahnya persen, penduduk itu menyumbang berapa nih? 25% ya. Oh untuk kelompok selanjutnya 60% penduduk itu menyumbang 60 berkawan dengan si berapa nih 45% pendapatan. Next kalian bakal bilang oh 80% penduduk itu menyumbang 70 sesuai titik-titiknya aja kan. Oh 100% menyumbang 100%. Nah, pertanyaannya, apakah analisis ini benar atau salah? Ini kan menggunakan pola berpikir yang paling umum untuk membaca kurva ya. Ya, disitulah letak keunikan si kurva Lorenz. Cara membacanya itu nggak sama seperti yang kita lakukan pada umumnya. Pakai logika aja lah untuk membuktikan kenyataan ini. Kan ini artinya 20%. Nah, kalau kita jumlahkan, ini udah angkanya berapa ya? Jawabannya kan ini dapatnya 300%. Masa sih 300% penduduk? Ya, ini kan pembagian. Berarti seharusnya secara penjumlahan kumulatifnya penduduk itu akan menghasilkan angka 100%. Nggak mungkin jadi 300%. Masa penduduk kita menjadi 3 kali lipat lebih banyak setelah kita menganalisis? Ya salah. Sama juga dengan si pendapatan ini. Pasti angkanya lebih dari 100%. Makanya dia salah. Jadi kalau muncul pertanyaan, gimana dong Kak cara membaca kurva Lorenz yang benar sesuai dengan aturan? Nah, cara membacanya itu kita menggunakan basic daerah yang kita udah arsir ya. Kan kalau misalnya nggak diarsir pun kita bisa melihat batasnya dari titik-titik yang ada. Nah, cara membacanya ini mulai dari awal nih. Kita hanya fokus pada selisih ya. Jadi 0 ke 20 itu selisihnya berapa?
Iya, 20%. Gitu kan ya. Next, untuk daerah vertikal juga sama, 10 kurang 0. Dapatnya berapa? 10%. Kayak gitu ya. Cara berpikirnya seperti itu. Untuk kelompok selanjutnya sama lagi nih. Selisih dari 20 ke 40 itu berapa? Iya, cuma 20%. Nah, hal yang sama untuk vertikal nih. 25 kurang 10 bakal dapat 15%. Next, kelompok ketiga, 40 ke 60 dapatnya masih 20% dan selisihnya adalah 25 ke ini 45 ya. Ya, berarti dapatnya 20%. Kelompok selanjutnya di daerah warna biru ini 60 ke 80 selisihnya adalah 20% dan dari sini 45 ke 70 itu selisihnya 25%. Terakhir, kelompok terakhir dari 80 ke 100 itu selisihnya adalah 20% dan dari 70 ke 100 itu selisihnya adalah 30%. Nah, sekali lagi untuk membuktikannya, ntar kita harus menjumlahkan hasilnya ya. Dan hasil yang benar itu adalah kalau kita menjumlahkan baik itu penduduk atau pendapatan, angkanya harus 100%. Nah, kita coba jumlah deh. Ini 20 sama semua dikali 5 pasti 100%. Berarti udah cocok untuk bagian penduduk. Coba kita cek kalau bagian pendapatan. Nah, dijumlahin aja 10, 15, 20, 25, 30, pasti angkanya bakal dapat 100% juga. Berarti apa? Kita udah bisa menyimpulkan kalau interpretasi kita udah benar. Dan sekali lihat juga ketahuan, oh angkanya gak jauh beda ya kak. Yang paling miskin menyumbang 10%, yang paling kaya menyumbang 30%. Jadi negara itu bisa dibilang gak terlalu jauh lah ya. Nah, secara umum negara-negara maju itu sudah mulai merasakan hal seperti ini ya. Jadi mereka terus melakukan berbagai macam inovasi agar kontribusi pendapatan masing-masing rakyat itu nggak terlalu timpang, alias lumayan merata. Yang artinya bahwa nggak ada masyarakatnya yang over sultan di waktu yang bersamaan, tapi ada yang betul-betul over miskin, gak ada ya. Jadi itu menunjukkan ketimpangan yang sangat besar. Nah, karena kita udah beres bahas Lorenz Curve, ada lagi satu pendekatan yang dinamakan koefisien Gini atau Gini ratio yang lebih fokus pada gimana membuat pendekatan dia itu akan mengangkakan si kurva Lorenz versi dia sendiri. Nah, gimana cara menganalisis versi Gini? Insya Allah akan dia buatin lagi videonya dan akan di drop secepat mungkin. Semoga besok bisa kita upload lagi. Dan kayaknya udah cukup ya, semoga kalian paham dengan penjelasan part 1 ataupun part 2 untuk kurva Lorenz. Misalnya bingung, monggo atuh langsung di komen aja di bawah. Kalau misalnya bisa, insya Allah akan dia cariin kalimat yang bisa jauh lebih mudah dimengerti. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sehat selalu Pedias, dan ayo kita berdoa terus menerus semoga COVID segera hilang dari peredaran biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sampai jumpa di video kanida yang lain. Assalamualaikum.